Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh hikmah. Malam itu begitu sunyi. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, seorang ibu baru saja menidurkan bayinya. Namun, angin malam membawa sesuatu yang mengerikan. Sepasang mata merah mengintai dari balik jendela. Malam telah larut. Suara jangkrik terdengar sayup-sayup dari kejauhan, bersatu dengan nyanyian kodok di sawah. Cahaya bulan sabit menggantung redup di langit, seolah enggan menerangi gelapnya malam. Di sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu jati, seorang wanita bernama Bu Siti tengah duduk di tepi ranjang, menatap bayi mungilnya yang sedang tertidur dalam buayan. Bayi itu begitu damai, sesekali menggerakkan bibirnya seperti tengah bermimpi. Namun, entah mengapa, perasaan Bu Siti tidak tenang malam itu. Ia merasa udara di dalam rumahnya lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menyelinap masuk tanpa diundang. Pelan-pelan, ia menarik selimut menutupi tubuh bayinya, lalu mengusap lembut pipi si kecil. "Tidurlah, nak. Ibu di sini menjagamu," bisiknya pelan. Angin berhembus dingin, mengayunkan dahan-dahan pohon di sekitar rumah. Dedaunan bergemerisik, seolah berbisik satu sama lain. Namun, di antara suara alam yang biasa itu, terdengar sesuatu yang berbeda. Seperti ada suara desahan panjang, napas berat yang tidak berasal dari dirinya. Bu Siti menoleh ke arah jendela. Gorden tipis yang menggantung di sana berkibar perlahan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia berusaha menenangkan pikirannya, menganggap itu hanya hembusan angin biasa. Tapi, ketika ia hendak beranjak dari tempat tidur, suara gemerisik itu terdengar lagi. Lebih dekat kali ini, lebih nyata. Seperti ada sesuatu yang bergerak di luar rumahnya, sesuatu yang mengendap-endap di kegelapan. Tiba-tiba, sepasang mata merah menyala terlihat dari celah jendela. Mata itu tidak berkedip, hanya menatap tajam ke dalam kamar, langsung ke arah buayan bayi. Bu Siti membeku. Tubuhnya terasa kaku, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan sisa keberaniannya, ia perlahan melangkah mundur, berusaha tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian makhluk itu. Namun, entah bagaimana, bayi yang tadi tertidur nyenyak tiba-tiba mulai menggeliat. Suara gumaman kecil berubah menjadi rengekan, lalu tangisan yang semakin keras. "Tidak, jangan sekarang," Bu Siti berbisik panik. Tapi sudah terlambat. Mata merah itu berkedip, dan dari balik jendela muncul sesosok kepala melayang, dengan rambut panjang berantakan dan lidah yang menjulur menjilat bibirnya. Itu adalah Kuyang, makhluk jadi-jadian yang menghisap darah bayi untuk memperpanjang usianya. Astagfirullah. Bu Siti mundur dengan napas memburu. Tangannya gemetar saat ia meraih sesuatu di sudut kamar. Ia ingat pesan ibunya dulu. Kuyang takut pada sapu lidi dan benda tajam lainnya. Dengan sekuat tenaga, ia meraih sapu lidi yang tersandar di dinding. Tangannya masih gemetar, tapi ia berusaha menguatkan hatinya. "Pergi kau, jangan kau sentuh anakku," teriaknya sambil mengacungkan sapu itu ke arah jendela. Namun, Kuyang itu tidak segera pergi. Sebaliknya, ia tertawa kecil, suara tawanya melengking dan menusuk telinga. "Hahaha, bayi itu manis sekali. Aku hanya ingin mencicipinya sedikit," bisiknya dengan suara serak yang mengerikan. Bayi dalam buayan mulai menangis lebih keras, seakan merasakan kehadiran sesuatu yang mengancam nyawanya. Bu Siti semakin panik. Ia menatap sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakannya untuk melindungi anaknya. Dengan cepat, ia meraih botol berisi air putih di meja, lalu membacakan ayat kursi di dalam hati, sebelum menyiramkan air itu ke arah jendela. "Bismillahirrahmanirrahim," teriaknya. Kuyang itu melompat mundur, mengeluarkan suara mendesis seperti ular yang tersiram air panas. Ia berputar-putar di udara, matanya semakin merah menyala, menatap Bu Siti dengan kebencian. "Kau pikir air itu bisa menghentikanku?" Suaranya penuh amarah. Bu Siti tahu, ia tidak bisa menghadapinya sendirian.
Dengan tangan gemetar, ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi Kiai Hasan. Satu-satunya orang yang bisa menolongnya malam ini. "Kiai, tolong, ada kuyang di rumah saya." Suaranya lirih namun penuh ketakutan. Kiai Hasan yang saat itu sedang berzikir di musala, segera bergegas. Dengan mengenakan sarung dan peci, ia membawa tasbih serta botol berisi air ruqyah. Dengan langkah cepat, ia menyusuri jalan setapak menuju rumah Bu Siti. Dalam hatinya, ia terus melantunkan doa, memohon perlindungan kepada Allah. Sesampainya di depan rumah, ia dapat merasakan aura gelap yang menyelimuti tempat itu. "Bismillah, jangan takut. Insya Allah, Allah bersama kita," gumamnya dengan penuh keyakinan. Saat Kiai Hasan tiba, ia langsung melihat kuyang melayang-layang di depan rumah Bu Siti, berusaha menembus dinding dengan sorot matanya yang jahat. Kiai Hasan menghela napas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Setiap kata yang diucapkannya menggema di udara, seolah-olah membentuk benteng yang menghalangi makhluk itu masuk. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Suara Kiai Hasan begitu tenang, namun penuh wibawa. Tangannya meraih botol air ruqyah, lalu menyiramkannya ke tanah di sekitar rumah. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak. Kuyang itu mulai gelisah, matanya melotot dengan amarah yang membara. Kuyang itu berteriak kesakitan, menggeliat liar di udara. "Tidak, aku tidak bisa. Ar!" Makhluk itu meronta, berusaha menjauh dari rumah Bu Siti. Namun, semakin kuat Kiai Hasan membaca ayat suci, semakin lemah tubuh kuyang itu. Bayangannya yang semula pekat mulai memudar, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya kembali ke alam lain. Kiai Hasan tidak berhenti. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Lanjutnya dengan penuh keyakinan. Kuyang itu semakin melemah, tubuhnya bergetar hebat. Dengan satu hentakan takbir, Allahu Akbar, Kiai Hasan melempar air ruqyah ke arah makhluk itu. Seketika, kuyang itu menjerit dan jatuh ke tanah. Suara erangannya menggema di seluruh desa, sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi seorang wanita tua yang menggigil ketakutan. Wanita tua itu tergeletak di tanah, tubuhnya lemah dan bergetar. Napasnya tersengal, matanya yang semula merah menyala kini mulai meredup, seolah kehilangan tenaga hidupnya. Kiai Hasan mendekatinya dengan hati-hati, tidak melepaskan tasbih dari tangannya. "Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau mengganggu penduduk desa ini?" tanyanya tegas. Wanita tua itu hanya mendesah, suaranya hampir tak terdengar. Aku terkutuk, aku melakukan pesugihan, dan kini aku membayarnya." Gumamnya lirih. Ia menundukkan kepala, seakan malu dengan keadaannya sekarang. Bu Siti yang masih menggigil ketakutan memeluk erat bayinya, bersyukur makhluk itu tidak berhasil menyentuh anaknya. Kiai Hasan menghela napas panjang. "Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Allah Maha Pengampun, tetapi kau harus meninggalkan jalan sesat ini." Wanita itu menatap Kiai Hasan dengan mata berkaca-kaca. Air mata mengalir di pipinya yang penuh kerutan. Aku ingin bertobat, tetapi rohku terikat dengan ilmu hitam yang aku pelajari dulu. Aku tidak bisa bebas, kecuali seseorang mau mendoakanku." Suaranya semakin lemah, seperti bayangannya yang semakin pudar di bawah sinar rembulan. Kiai Hasan menutup matanya sejenak, lalu mengangguk. "Aku akan membantumu, tetapi kau harus berjanji tidak akan kembali mengganggu manusia. Kau harus benar-benar menyesalinya." Wanita tua itu mengangguk dengan penuh kepasrahan. Kiai Hasan mulai melantunkan doa-doa, memohon kepada Allah agar membebaskan jiwa wanita itu dari jeratan ilmu hitam. Suasana malam semakin hening, seolah seluruh alam ikut menyaksikan pertobatan ini. Bu Siti yang masih ketakutan mencoba menenangkan diri dengan ikut berzikir pelan. Perlahan tubuh wanita itu mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. "Terima kasih," bisiknya sebelum benar-benar menghilang. Tidak ada lagi suara melengking, tidak ada lagi mata merah yang mengintai dari kegelapan.
Semua kembali sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergoyang lembut di terpa angin. Kiai Hasan menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Bu Siti. Alhamdulillah, semuanya sudah berakhir. Insya Allah dia tidak akan kembali lagi. Bu Siti yang masih gemetar memandang ke arah tempat wanita itu menghilang. Terima kasih, Kiai. Kalau bukan karena Kiai, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak saya, katanya dengan suara bergetar. Kiai Hasan tersenyum lembut. Ingatlah selalu, perlindungan terbaik adalah dari Allah. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca ayat suci, terutama ketika malam tiba. Makhluk-makhluk seperti itu hanya bisa mendekati kita jika kita lalai dari mengingatnya. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang baru. Bu Siti menggendong bayinya yang kini telah tertidur kembali. Sementara Kiai Hasan beranjak pulang setelah memastikan semuanya aman. Angin malam kembali berhembus lembut. Tidak lagi membawa ketakutan seperti sebelumnya. Desa itu kembali damai. Dan kisah tentang kuyang yang mencoba menculik seorang bayi menjadi pelajaran berharga bagi semua penduduk. Mereka semakin rajin beribadah dan menjaga diri dengan doa-doa perlindungan. Karena mereka tahu, dunia ini bukan hanya milik manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang hanya bisa dijauhkan dengan kekuatan iman dan doa. Setelah peristiwa malam itu, desa yang sebelumnya diliputi ketakutan kini mulai berangsur damai. Para penduduk semakin rajin beribadah dan menjaga kebersihan lingkungan mereka. Namun, meski kuyang sudah pergi, bayangan ketakutan masih menyelimuti hati mereka. Bu Siti masih sering terbangun di tengah malam, khawatir suara-suara aneh akan kembali terdengar. Apakah benar dia sudah pergi selamanya? Bisiknya dalam hati setiap kali menatap jendela kamar yang dulu menjadi tempat makhluk itu mengintai. Kiai Hasan menyadari ketakutan yang masih tersisa di hati penduduk dan berinisiatif mengadakan pengajian rutin agar suasana desa kembali tentram. Malam itu, seluruh warga berkumpul di surau kecil desa. Di bawah temaram lampu minyak, mereka duduk bersila, mendengarkan tausiah dari Kiai Hasan. Ketakutan adalah senjata setan, ucap beliau dengan suara tenang. Jika kita terus-menerus dihantui rasa takut, itu berarti kita masih memberikan celah bagi mereka untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak ada yang lebih kuat daripada perlindungan Allah. Beberapa warga mengangguk, sementara yang lain tampak masih termenung, memikirkan kejadian yang baru saja mereka alami. Bu Siti duduk di sudut ruangan, menggenggam tasbih pemberian Kiai Hasan, berharap hatinya bisa lebih tenang. Seiring berjalannya waktu, ketakutan itu perlahan menghilang. Kehidupan desa kembali normal. Anak-anak mulai berani bermain hingga senja, para ibu kembali beraktivitas di ladang dan sungai tanpa rasa khawatir. Namun, suatu malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon-pohon berderak dan suara aneh terdengar dari arah hutan. Seorang lelaki tua, Pak Rahman, yang tinggal di ujung desa, mengaku melihat bayangan hitam melayang di pepohonan. Jangan-jangan kuyang itu kembali, gumamnya ketakutan. Kabar ini segera menyebar, membuat kegelisahan kembali muncul di hati warga. Mendengar kabar itu, Kiai Hasan segera mengumpulkan para pemuda desa. Kita tidak boleh takut. Jika benar ada gangguan, kita hadapi dengan doa dan keyakinan kepada Allah. Malam itu mereka mengadakan doa bersama, membaca ayat suci dengan khusyuk. Bu Siti yang masih trauma ikut serta, menggenggam erat bayinya yang kini semakin besar. Sementara mereka berdoa, angin yang tadi kencang tiba-tiba berhenti. Suasana yang mencekam perlahan sirna, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Ini tanda bahwa doa kita didengar, bisik seorang pemuda dengan penuh haru. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan. Kabar tentang bayangan hitam di hutan tidak pernah terdengar lagi. Desa benar-benar kembali damai, tanpa rasa takut yang menghantui. Bu Siti kini bisa tidur nyenyak tanpa harus khawatir sesuatu akan mengintai bayinya. Warga desa pun semakin rajin beribadah, menyadari bahwa keimanan dan doa adalah pelindung terbaik dari segala mara bahaya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi mereka, bahwa kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya iman, dan ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan keyakinan kepada Allah.
Dengan hati yang lebih tenang, mereka melanjutkan hidup, meninggalkan kisah kelam itu sebagai bagian dari sejarah yang penuh hikmah. Kisah ini memberikan pelajaran berharga, bahwa kejahatan dan kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan iman dan doa. Teror hantu kuyang yang sempat menghantui desa akhirnya berakhir berkat keberanian dan keteguhan Kiai Hasan, serta keyakinan warga pada perlindungan Allah. Rasa takut memang wajar, tetapi jangan sampai kita dikuasai olehnya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan selalu berada dalam lindungannya. Kisah Bu Siti dan para warga desa menjadi pengingat bahwa kekuatan doa mampu mengusir segala bentuk gangguan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berzikir, beribadah, dan menjaga keimanan agar terhindar dari hal-hal buruk. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.